Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Akbar, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar bensin yang menggunakan teknologi EV pada untuk EV adalah kepanjangan dari Electronic Fuel Injection. Jadi di mana suplai bahan bakarnya itu dikontrol oleh full dengan elektronik. Jadi langsung saja kita akan bahas per komponen, mulai dari tangki atau full tank yang berfungsi untuk menampung bahan bakar dalam jumlah tertentu di kendaraan. Di bagian tangki ada yang namanya separator. Separator ini digunakan untuk mencegah terjadinya guncangan pada bahan bakar di dalam tangki saat kendaraan berjalan di tempat yang tidak rata. Atau separator juga berfungsi untuk mencegah permukaan bahan bakar di dalam tangki tidak miring, diakibatkan oleh kendaraan berjalan di jalan menanjak atau turun, sehingga bahan bakar akan selalu terhisap oleh pompa bensin, bukan menghisap udara. Nah, selanjutnya di dalam tangki ini terdapat juga saringan bahan bakar, di mana saringan bahan bakar ini atau full filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam bahan bakar agar nantinya kotoran-kotoran ini tidak mengganggu kinerja atau menyumbat komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, setelah melalui full filter atau saringan, kita akan ke pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar agar dapat bersirkulasi pada sistem bahan bakar. Setelah bahan bakar melalui saringan udara dan dipompa oleh pompa bahan bakar, maka bahan bakar akan mengalir ke selang bahan bakar atau full line, di mana selang bahan bakar ini berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari komponen-komponen sistem bahan bakar. Setelah melalui full line atau selang bahan bakar, maka bahan bakar akan ke pipa pembagi atau full delivery pipe, di mana yang merupakan komponen pada sistem bahan bakar yang berhubungan dengan injektor. Pipa berbagi ini bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke injektor. Ya, selanjutnya pressure regulator. Pressure regulator pada sistem bahan bakar EV berfungsi untuk menjaga tekanan pada pipa pembagi agar tekanan tetap stabil. Besar tekanan pada bahan bakarnya pada pipa pembagi ini diatur sebesar 2 sampai 2,9 kg. Apabila tekanan bahan bakar melebihi spesifikasinya yang telah ditentukan, maka kartu valve pada regulator tekanan akan membuka sehingga bahan bakar akan dialirkan kembali ke dalam tangki. Ya, selanjutnya injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ke ruang bakar. Nah, untuk tipe MPI dia langsung ke intake manifold, tapi untuk tipe GDI dia langsung ke ruang bakar. Ya, selanjutnya throttle body. Throttle body berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke intake manifold dengan cara membuka dan menutup saluran utama yang dilalui udara saat pedal gas diinjak. Ya, selanjutnya intake manifold. Intake manifold berfungsi untuk mengantarkan campuran udara dan bahan bakar ke silinder mesin agar digunakan untuk proses pembakaran. Selanjutnya exhaust manifold. Exhaust manifold adalah saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan gas hasil pembakaran dari masing-masing silinder menuju ke saluran buang. Selanjutnya ini adalah sensor MAP atau manifold absolute pressure. Sensor ini menempel pada filter dan terhubung dengan intake manifold lewat selang karet berada di sebelah kiri air filter. Sensor ini juga sering disebut sensor vakum karena fungsinya memang membaca tekanan atau kevakuman, sehingga tinggi tekanan udara di intake manifold, maka ECU akan mendapatkan informasi bahwa mesin memerlukan bahan bakar lebih. Ya, selanjutnya sensor TPS atau throttle position sensor. Sensor ini terletak pada throttle body. Sensor ini berfungsi untuk membaca bukan katup throttle. Tentu semakin besar bukan throttle yang terbaca, maka ECU akan memberikan bahan bakar lebih banyak daripada saat bukan throttle lebih kecil. Selanjutnya knock sensor.
Sensor ini terletak di blok silinder bagian kiri. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi knocking. Saat terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimundurkan. Saat ini terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimajukan sampai nyaris terjadi knocking. Selanjutnya adalah CKP atau crankshaft position sensor. Sensor ini terletak dekat pulley crankshaft. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi posisi force engkol yang nantinya dapat diperoleh data kecepatan putar mesin atau RPM dan posisi tema silinder 1. Ya, selanjutnya adalah ECU. ECU berfungsi untuk mengelola data-data yang diperoleh dari sensor-sensor yang tadi. Nah, selanjutnya lalu ECU akan melakukan processing dan hasil pemrosesan akan di dalam ECU berupa tegangan dengan interval waktu tertentu yang dikirimkan ke injektor agar nozzle terbuka. Ya, yang terakhir ISC. ISC ini dikontrol oleh ECU yang berfungsi untuk menurunkan dan meningkatkan putaran idle atau stasioner ketika mesin mendapat beban, contohnya beban dari sistem AC ataupun beban dari kelistrikan yang lain, dan juga berfungsi sebagai cok elektrik. Ya oke, cukup sekian dari saya tentang penjelasan sistem bahan bakar bensin yang menggunakan teknologi full injection. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.